Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Adobe Premiere CC 2019. Oke, dalam video kali ini kita mau bahas secara langsung, yaitu yang pertama Adobe Premiere. Jadi untuk pembelajaran video Adobe ini meliputi dengan pembahasan meliputi import video, cut video, text layer, dan yang terakhir audio settings. Oke, jadi ini untuk pemula. Jadi saya jelaskan dari pertama. Adobe Premiere adalah perangkat lunak penyunting video yang dikhususkan untuk membuat rangkaian gambar, audio, dan video. Oke, yang selanjutnya, software editing video ini banyak digunakan oleh rumah produksi video, media, televisi, iklan, broadcasting, dan perusahaan konten video dibanding software editing lainnya. Adobe Premiere menjadi salah satu software edit video yang mudah dipahami dari antarmuka dan fiturnya. Oke, jadi kita masuk ke kelebihan Adobe Premiere. Kelebihan Adobe Premiere yang pertama, pengoperasiannya mudah. Perangkat lunak ini mudah dipakai karena pengenalan fitur dan layout interface yang mudah disesuaikan. Salah satunya Workspace yang menyediakan berbagai kategori dengan beragam fungsi. Yang kedua, tersedia fasilitas efek. Efek yang bisa diaplikasikan di dalam software ini yaitu fasilitas sound effect dan video effect dan foto effect. Yang ketiga, kemampuan timeline dalam memasukkan video dan audio ke dalam banyak kolom. Yang keempat, kemampuan membaca berbagai format file video yang akan dijadikan proyek editing. Yang kelima, Premiere Pro mendukung pembuatan video VR, virtual reality, atau yang dimaksud dengan video 360 derajat. Yang selanjutnya kita ambil alih ke kekurangan Adobe Premiere Pro. Yang pertama, ukuran software besar karena hanya mendukung sistem operasi bertipe 64 bit. Tidak hemat penyimpanan hard disk karena Premiere Pro CC memiliki space besar. Kurangnya spesifikasi komputer akan membuat terjadinya crash, kelemahan dan penambahan keyboard tagging karena terbatas membutuhkan spesifikasi komputer yang mumpuni atau medium high-end. Dalam fitur utama Premiere Pro, Anda dapat mengedit video dengan color grading, adjust sound and import grafis, dan efek khusus dari aplikasi Adobe lainnya. Jika Anda ingin hasil proyek video menjadi maksimal, gunakanlah kombinasi pengeditan video dari Adobe Creative Cloud lainnya. Nah, yang selanjutnya, fitur impor cuplikan, impor footage dari format file apapun. Fitur memangkas cuplikan trim footage dengan precision. Yang selanjutnya, fitur penambahan efek animasi dan video yang dimaksud add animation and video effect. Yang selanjutnya, mengelola audio editing dan sound effect. Production dengan film editing dan adjust color and white balance. Untuk membuat penyempurnaan proyek video pada pasca produksi, sesuaikan pekerjaan Anda dengan beberapa fitur ini. Yang pertama, film editing basic dengan mengimpor rekaman import footage, membuat urutan, create a sequence, menambahkan judul, add title, menyesuaikan tingkat audio, adjust audio level, dan mengekspor video, ekspor video. Yang selanjutnya, adjust colors and white balance untuk menyesuaikan perwarnaan. Gunakanlah penyempurnaan dengan Lumetri Color Panel, yaitu favorit cinematographer, untuk membuat penyesuaian warna video secara profesional. Selain itu, gunakan white balance, color correction, color grading, dan lainnya. Yang selanjutnya, spesifikasi minimum Adobe Premiere CC 2019. Yang pertama, operasi sistem Microsoft Windows 10 64 bit version 1803 or later, macOS versi 10.13 or later. Prosesor menggunakan Intel 6 tahun Gen or newer CPU or AMD equivalent. Rekomendasi RAM 80GB of RAM ke atas. Untuk VGA grafis card, Nvidia GeForce GTX 1050 or equivalent
Nvidia GeForce GTX 1660 Quadro T1000 is rekomendasi with 2GB of GPU V6. Oke, mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Untuk acara selanjutnya adalah pembelajaran video Adobe Premiere CC 2019. Oke, langsung aja kita ke belajar bagaimana caranya menggunakan Adobe Premiere Pro untuk pemula. Jadi video ini ditujukan untuk kalian yang baru aja pertama kali memakai software editing Adobe Premiere ini. Jadi jangan khawatir, di sini kita bakalan bener-bener bahas secara step by step. Nah, aku sendiri menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2019. Kalau misalnya akan memakai versi yang lebih lama atau lebih baru, jangan khawatir, karena semua tampilan menunya tuh rata-rata hampir sama, guys. Jadi di video ini kita bakalan belajar hal-hal yang sangat simple, tapi bakalan bisa membuat video kalian itu yang bakalan kalian upload ke YouTube bakalan semakin kelihatan profesional, guys ya. Jadi kita bakalan belajar yang basic aja, yaitu cara import video, cara cut video, cara menambahkan text layer, dan cara menambahkan audio dan setting audio tersebut. Jadi langsung aja kita bakalan mulai. Kita mesti buat project baru dengan cara file, new, dan project. Kita bakalan kasih nama file kita, lalu kita di location bakalan kita setting. Ini adalah tempat dimana file kalian tuh bakalan tersimpan. Jadi aku kliknya di desktop. Aku mau simpannya di desktop aja. Kita select folder, lalu kita klik OK. Nah, ini dia tampilannya. Adobe Premiere Pro adalah seperti ini. Ini adalah yang bakalan kalian lihat sehari-hari kalau misalnya tuh kalian tuh ngedit ya, guys ya. Di sini sendiri ada banyak sekali settingan, ada learning, assembly, editing, color, audio, efek, dan lain-lain. Biasanya tuh setauku, seingatku, defaultnya itu di editing. Cuman kalau aku sendiri sih lebih prefer untuk pakai yang efek ya, karena kalau misalnya pakai yang efek itu kita bahkan bisa lihat tab efeknya tuh di sini. Aku sih lebih suka pakai efek, tapi itu terserah kalian. Nah, jadi step pertama sebelum kita mulai ngedit, kita tuh harus import videonya ke Adobe Premiere dengan cara klik file, lalu import, atau kalau aku sukanya biar lebih cepat pakai Ctrl+I. Lalu kita bisa lihat ya di sini video kita yang mau aku masukin. Kita tinggal double klik aja. Lalu double klik. Nah, kalau misalnya proses importing videonya itu memakan waktu yang cukup lama, jangan khawatir, karena memang di Adobe Premiere itu semakin besar file yang mau kalian import bakalan lama juga, guys ya. Jadi itu sih normal dan juga tergantung oleh spek komputer kalian. Kalau misalnya spek kalian tinggi, seharusnya sih nggak masalah. Jadi kalau misalnya kalian pakai Adobe Premiere Pro dan spek kalian itu agak rendah, jangan emosi ya, guys ya, karena emang software editing Adobe Premiere ini dia membutuhkan proses komputer yang cukup lumayan banyak. Jadi kadang-kadang emang prosesnya itu agak lama. Oke, jadi di project ini kita bisa lihat ada dua file yang udah kita import tadi, lalu kita sekarang harus masukin ini ke sequence. Jadi sequence ini adalah tempat dimana kita tuh bakalan melakukan proses editingnya. Jadi caranya cukup mudah, kalian bisa tinggal klik lalu drag ke sini satu persatu, atau kalau misalnya mau cepet, kita tinggal highlight dua-duanya menggunakan klik kiri, ditahan, lalu di drag ke sini. Nah, sekarang video kita udah masuk. Dan di tampilan sebelah kiri sini, guys, di yang V3, V2, V1 itu menandakan layer video, sedangkan yang A1, A2, dan A3 itu menandakan layer audio. Jadi kalau misalnya di layer audionya itu kosong, seperti contoh video kedua ini, artinya file ini tidak ada audio, sedangkan yang ini kita bisa lihat ada satu file audionya. Nah, jadi kita bakalan lihat aja dulu cuplikan yang pertama ini. Jadi tadi itu caranya untuk mengeplay dan pause videonya dengan cara klik spasi. Dengan klik spasi kalian bisa lihat ya, yang highlighter biru-biru ini jalan. Jadi ini menunjukkan di mana timeline video yang sedang kita tonton sekarang. Selanjutnya kalau misalnya kita tuh mau menghapus file video audionya, jadi kalau misalnya kita tidak mau ada audio di video ini, caranya cukup mudah. Kita tinggal klik di file tersebut, lalu klik kanan, lalu kita unlink terlebih dahulu. Jadi biar layer audio dan videonya ini terpisah, guys ya. Karena kalau misalnya tidak terpisah lalu kalian delete, dua-duanya bakalan hilang. Jadi kita bakalan klik yang di audionya, lalu kita klik delete.
Nah, jadi sekarang cuman ada videonya doang. Nah, kalau misalnya kalian melakukan sebuah kesalahan, jangan khawatir, kalian bisa undo dengan cara Ctrl Z. Filenya kembali lagi. Nah, sekarang kalau misalnya kalian mau membesarkan atau mengecilkan audio kalian bisa klik di audionya, lalu kalian pergi ke efek kontrol di sebelah kiri sini, lalu di level, ini adalah tempat dimana kita mengatur volumenya. Kita bakalan matiin dulu toggle animation, lalu kita klik panahnya. Dan di sini kalian bisa mengatur suaranya seberapa. Kalau misalnya minus, berarti suaranya semakin kecil ya guys ya. Ini minus 43 udah hampir tidak dengaran lagi. Sedangkan kalau 6, suaranya besar sekali guys. Nah, kalau misalnya menurut kalian 6 itu kurang besar, ada solusinya. Jadi kita tinggal pergi ke efek di sebelah kanan ini, di tab yang efek. Di tab efek, kita klik, kita cari di audio effect, kita cari volume. Nah, kita klik lalu kita drag ke audio filenya. Nah, kalian bisa lihat ya di sini audio effect yang levelnya keluar satu lagi, dan kalau misalnya kalian tambahin 6 itu berarti sekarang kalian plus 12 dB. Jadi ini suaranya bakalan keras sekali. Oke, cuman karena aku nggak mau pakai audio, kita bakalan hapus aja dengan cara klik delete. Jadi cuman video doang ya guys ya. Next, caranya untuk cutting video. Bagaimana caranya untuk cut video kalian? Jadi misalnya kalian kalian preview di sini, lalu kalian tidak mau bagian yang ini. Nah, kita tuh bisa zoom in dan zoom out terlebih dahulu guys ya, dengan cara klik tombol minus atau plus di keyboard kalian untuk zoom out dan zoom in. Nah, jadi misalnya kita mau cut yang bagian ini. Kalau misalnya kalian mau cut, aku saranin kalian untuk zoom in ya. Jadi biar bisa lebih detail. Nah, jadi misalnya kita mau delete yang bagian ini, kita mau cut. Kita bakalan pencet tombol C di keyboard kita untuk mengeluarkan razor tool. Lalu kita bakalan cut di sini. Lalu sampai mana bagian yang mau kita cut? Misalnya aku mau sampai sini. Kita klik C lagi. Lalu kita bakalan klik V, kita pilih ya file ini tadi yang udah kita cut, lalu kita bakalan delete. Nah, jadi sekarang udah bagian yang itu udah kepotong. Jadi sekarang filenya seperti ini. Nah, tapi karena di sini tuh bolong guys ya, nanti bakalan hitam doang layarnya. Jadi kita mesti gabungin file ini. Caranya mudah, klik di bagian yang kosong tadi. Pastikan kalian udah menggunakan selection tool. Lalu kita klik kanan, lalu ripple delete. Nah, jadi sekarang filenya itu udah menjadi satu lagi ya guys ya, udah kita cut. Oke, next kita bakalan belajar caranya untuk memposisikan video kita, caranya untuk mengubah posisi. Nah, jadi bisa kalian lihat ya yang di file keduaku ini, shotnya keren sekali guys ya. Cuman kita bisa lihat di sini banyak sekali hitam-hitamnya. Berarti ini artinya filenya ini ukuran resolusinya tidak sama dengan resolusi sequence kita. Tapi jangan khawatir, kita bisa tinggal besarin aja videonya dengan cara kita klik file ini, lalu kita pergi ke efek. Lalu untuk cara membesarkan videonya itu adalah di scale. Di scale ini kita bisa klik, atau kalian bisa pakai tanda panah ini biar lebih detail. Atau aku bisa klik untuk ganti videonya misalnya ke size-nya 200. Nah, jadi sekarang bakalan udah full screen lagi, tidak masalah. Lalu untuk position ini tuh untuk mengganti posisinya. Jadi misalnya positionnya tuh kalian ganti ke sini. Yang bagian kiri ini untuk horizontal, sedangkan yang sebelah kanan ini untuk vertikal. Nah, tapi karena kita tidak mau mengubah posisinya, misalnya kalian posisinya seperti ini, kalau mau reset ke default tinggal pakai tanda panah ini aja. Nah, kembali semula. Oke, jadi sekarang semua filenya, videonya udah bener, semuanya size-nya udah sama. Selanjutnya kita bakalan belajar cara untuk masukin audio. Jadi cara untuk masukin audio sama seperti tadi, bagaimana caranya kita import video, yaitu dengan klik Ctrl+I. Lalu kita cari file audio kita. Aku udah ada file MP3 di sini, kita tinggal double klik. Lalu filenya bakalan masuk di sebelah sini. Yang gambar wave ini artinya adalah file audio, lalu kita tinggal drag aja dan kita masukin ke mana yang mau kita mau ya. Misalnya aku masukin dari awal deh.
Nah, kalian bisa lihat di sini, ini file audionya ini panjang sekali. Jadi kita bakalan potong, kita bakalan samain dengan panjang durasi video kita. Jadi kita bakalan pencet razor tool dengan cara C atau kalian tombol ke simbol ini. Lalu kita bakalan pergi ke sini, kita bakalan klik. Lalu kita klik V. Kita klik yang sisanya tadi ini, yang tidak mau kita pakai, lalu kita delete. Nah, jadi sekarang bisa kalian lihat ya. Sekarang durasi audio dan videonya udah sama lagi. Oke, jadi kita sekarang mencoba ya, kita dengerin lagunya seperti apa. Oke, jadi menurutku suara audionya terlalu keras. Jadi seperti yang tadi aku ajarin, kita tinggal klik aja file audionya, lalu kita ke efek, level, kita kecilin aja. Biasanya sih aku audio kecilinnya ke arah -15 gitu-gitu ya. Oke, jadi sekarang menurutku suaranya udah oke untuk suara audionya. Next, kita bakalan belajar cara untuk nambahin teks. Jadi cara untuk nambahin teks itu cukup mudah. Kita tinggal klik aja T di keyboard kalian, atau kalian bisa pergi ke Type Tool. Kita klik. Lalu kalian tinggal klik dimanapun ya, di jendela untuk preview ini kita klik aja. Oh ya, by the way, sebuah tips ya guys ya, kalau misalnya kalian itu preview video kalian, misalnya kalian preview video kalian tapi videonya tuh nge-lag guys ya, itu tenang aja, itu emang karena untuk memainkan jendela preview ini dia tuh memakan banyak, kalau nggak salah itu dia memakan memori guys. Jadi kalau misalnya RAM kalian itu besar, seharusnya tidak masalah, karena RAM-ku 32 GB. Kan bisa lihat di sini, aku pakai yang full resolusi pun tidak masalah. Tapi kalau misalnya putus-putus, kalian turunin aja ke setengah resolusi atau 1/4 ya. Dan apa yang terjadi, dia tuh bakalan reviewnya itu bakal menurunkan resolusinya, jadi bakalan kelihatan pecah-pecah tapi bakalan lebih lancar. Tapi kalau misalnya saat di full tidak masalah, ya udah pakai full aja. Jadi biar bisa kalian itu lihatnya detail. Nah, jadi tadi kita udah nambahin text layer, bisa kalian lihat di sini yang di V2 udah ada text layer di atas. Pastikan ini text layernya ada di atas layer videonya. Kalau misalnya di bawahnya kalian nggak bakalan bisa lihat. Jadi pastiin di atasnya. Lalu kita bakalan klik di sini yang merah-merah ini. Lalu kita bisa ngetik apapun. Misalnya aku ketik vlog liburan misalnya gitu guys ya. Lalu kita tinggal klik dimanapun untuk keluar dari type tool. Lalu karena ukuran teksnya ini kecil, kita bakalan besarin, dan cara untuk membesarkan teks itu sama dengan cara membesarkan video. Jadi tinggal pergi ke efek control, pastikan kalian udah ngeklik vlog liburan ini di teksnya tadi. Lalu kita bisa pergi ke scale. Misalnya scale-nya kita besarin di sini. Nah, ini dia. Nah, tapi kalau misalnya aku sendiri guys, aku tidak suka menggunakan efek control di sini untuk yang teks. Nah, untuk efek control aku lebih prefer menggunakan essential graphic di sebelah sini. Jadi kita bakal klik essential graphic. Lalu kita klik vlog liburan, text layer vlog liburan. Lalu di sini kan bisa lihat ya, kita bisa align dan transform. Jadi ini nih biar kayak dia tuh pas di tengah gitu guys. Kalau misalnya kan pakai yang di efek control di sebelah sini, nggak ada pilihan itu. Jadi aku lebih suka pakai yang di sebelah sini. Kita bisa membesarkan atau mengecilkan juga menggunakan tab yang ini. Kita tinggal klik aja, lalu kalian drag mouse kalian ke kanan atau ke kiri untuk membesarkan atau mengecilkan. Oke, jadi ini kita sekarang udah tulisannya udah pas di layarnya. Nah, di sini kalian juga bisa mengganti warnanya. Caranya adalah kalian klik di sini, double klik ya. Lalu kalian klik Ctrl A untuk highlight semua tulisan kalian. Lalu di bagian yang fill ini kita bisa ganti-ganti warnanya. Misalnya kita ganti ke hijau, kita klik OK, warnanya ganti. Cuman untuk video ini kayaknya bagusan warna putih aja, jadi tetap aja oke warna putih. Oke, sekarang udah selesai. Kita bisa kembali lagi ke selection tool. Kita bisa play. Nah, ini dia, kita bisa lihat tulisannya. Nah, tapi aku tidak mau mengeluarkan tulisannya itu saat videonya baru pertama kali mulai. Jadi, kita bakalan cut aja. Kita bakalan pindahin aja, kita klik lalu kita drag mouse kita ke kiri atau ke kanan untuk memindahkan file ini. Nah, oke. Jadi, misalnya aku mau mulainya
di beat yang ini, di beat audio yang saat ada seperti saat audio wave-nya itu mulai keras lagi, aku bakal keluarinnya di sana aja. Jadi kita pasin. Nah, lalu kita bakalan hilangin lagi karena kita tidak mau tulisannya terlalu lama. Saat videonya ada beat lagi, kita bakalan hapus di bagian sini. Kita pencet eraser tool, hapus, delete. Jadi oke, jadi biar ada seperti sync sama musiknya gitu guys ya. Oke, jadi semua basicnya udah semua, posisi, audio, teks udah bagus semua. Tinggal kita belajar transisi yang simpel aja guys. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Oke, jadi menurutku transisinya kalau misalnya ini kan karena scene-nya benar-benar berbeda ya. Kalau misalnya tanpa transisi kelihatannya kayak keras, kayak kaku banget guys. Jadi kita bakal tambahin transisi sedikit aja. Jadi caranya mudah banget guys. Kita tinggal zoom aja sedikit ke bagian dimana transisi ini ada. Lalu kita tinggal klik di sini. Jadi tungguin sampai panah merah tuh keluar ya guys ya. Lalu klik kanan. Lalu apply default transition. Nah, ini adalah transisi yang paling simple, tidak ada plugin apapun, gampang banget. Kita bisa lihat transisinya. Jadi transisinya sekarang tuh lebih smooth ya guys ya. Jadi itu aja sih guys. Basicnya sih cuman seperti itu ya. Kita lihat dulu aja video kita. Nah, jadi dengan basic banget kita udah bisa membuat video seperti ini hanya dari 2 klip tanpa audio dan kita tambahin teks. Udah bisa kelihatan lebih profesional guys. Caranya tuh mudah banget ya guys ya. Nah, oke, jadi step terakhir tentu aja adalah untuk merender video kalian. Oh ya, sebelum kita render, sebaiknya kita save dulu file kita guys biar tidak korup. Jadi takutnya kalau misalnya waktu lagi render tiba-tiba error, nge-crash programnya, file kalian bisa hilang semua. Tapi tenang aja karena Adobe Premiere ini tuh sebenarnya ada fitur auto save. Cuman aku sendiri sih, aku saranin kalian guys ya, setiap kali kalian menambahkan efek baru, misalnya kalian tuh baru aja cut sebuah klip, kalian cut, aku saranin kalian untuk langsung save. Jadi setiap kalian nambahin efek baru langsung di save. Cara nge-save-nya tuh cukup mudah, tinggal Ctrl+S. Dengan cara ini kalian tuh memastikan kalau misalnya programnya tuh tiba-tiba crash, kalian tuh tidak kehilangan pekerjaan kalian guys ya. Jadi kalian tidak buang-buang waktu. Jadi sih aku sukanya setelah aku nambahin efek, salah satu efek, aku bakalan save, nambahin apa, aku save lagi. Jadi biar aman. Walaupun aku jarang banget sih guys nge-crash, tapi pernah nge-crash dan untungnya aku menggunakan teknik save itu terus, jadi aman. Oke, jadi kita bakalan render. Jadi render itu adalah untuk seperti memproses efekan kalian itu ke sebuah file MP4 atau apapun itu untuk kalian upload ke YouTube lagi. Nah, jadi caranya untuk render video gampang banget. Lalu kita pergi ke export, lalu media. Nah, di sini kita bakalan keluar export setting. Dan ini adalah tempat dimana kita bakalan men-setting renderan kita guys ya. Jadi yang pertama ada format yang mesti kita setting. Aku kurang tahu defaultnya apa. Cuman kalian pakai yang H.264 ini aja. Ini adalah format yang aku pakai. Lalu untuk preset, kalau misalnya kalian tuh mau gampang aja deh guys ya, nggak usah ribet-ribet. Kalian bisa pergi ke YouTube 1080 Full HD atau 4K tergantung file video kalian. Lalu kalian klik export. Ini adalah cara gampangnya guys ya, ini cara preset. Cuman aku tidak suka memakai preset karena aku suka custom. Nah, jadi untuk custom kalian bisa ikutin settinganku juga ya guys ya, BTW. Oke, jadi kita bakalan pergi ke video. Nah, ini dia. Kita tuh settingnya, yang lainnya kita biarin aja. Tapi untuk yang di bitrate setting ini adalah kita bakal edit guys. Untuk yang VBR ini kita biarin di 1 pass aja. Nah, untuk target bitrate dan maksimum bitrate-nya kalian tuh mau berapa? Semakin tinggi bitrate kalian, maka akan semakin jernih juga video kalian. Defaultnya itu 16 ya. Kalau misalkan pilih yang YouTube
1080. Kalau misalnya kalian pilih yang 4K, defaultnya bakalan naik juga. Kalau nggak salah sekitar 40. Cuman kalau untuk 1080, aku dulu pernah coba pakai bitrate-nya sekitar 20-30. Kalau di-upload ke YouTube itu kan ada proses namanya tuh compressing ya guys ya. Itu bakalan pecah gambarnya, sedikit pecah. Jadi aku sih sukanya untuk render aku pakai 40. Jadi seperti settingan yang 4K walaupun kita cuman 1080p. Nah, semakin tinggi bitrate kalian, berarti proses rendernya bakalan semakin lama juga guys. Jadi kalau misalnya kalian mau yang cepat aja, kalian bisa turunin bitrate kalian. Lalu untuk audio pun tidak ada yang biasanya sih nggak aku setting lagi ya guys ya. Aku biasanya cuma mastiin ini udah 48.000. Lalu yang lainnya sih udah oke semua. Tinggal kita setting lokasinya. Jadi kita bakal ke output, kita klik di sini. Nah, di sini kita cari setting, kita kasih nama vlog liburan misalnya. Kita save. Jadi nanti save-nya tuh bakalan ke save di vlog liburan. Nah, oke guys, jadi kita sekarang udah selesai. Jadi nanti bakalan ke save-nya tuh vlog liburan .mp4. Jadi format videonya tuh adalah mp4. Dan kita tadi udah setting lokasi, tinggal kita klik export. Nah, ini ada estimasi filenya ya. Estimasinya adalah 165 MB guys. Jadi kalian tinggal klik export, nanti dia tuh bakalan proses render yang biasanya memakan waktu agak lama. Kalau misalnya komputer kalian itu speknya tinggi, kalau videonya 10 menit, biasanya kalau misalnya tidak terlalu banyak efek, itu bahkan bisa memakan waktu juga hanya 10 menit atau 8 menit doang rendernya guys. Atau kalau misalnya spek kalian benar-benar bagus, bisa cuma 5 menit, waktunya cuma setengah dari video tersebut. Tapi kalau misalnya spek kalian rendah, video 10 menit kadang-kadang bisa memakan waktu 30 menit. Jadi itu tergantung spek kalian guys ya. Dan ini kalian lebih baik tinggal aja, kalian waktu render jangan memakai komputer kalian, karena saat render itu dia tuh prosesnya tuh banyak banget. Kalau misalnya kalian pakai aplikasi lain takutnya nanti crash. Nah, jadi itu doang guys ya, tutorialnya gampang banget, sangat mudah. Kalau misalnya kan ada pertanyaan, jangan malu-malu, tanya aja di kolom komentar di bawah. Nanti aku juga bakalan bikin lagi tutorial Adobe Premiere untuk mungkin yang lebih advance lagi. Oke guys, thank you guys for watching. Jangan lupa di subscribe. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan lupa ditulis aja di kolom komentar di bawah. Thank you guys for watching. Bye-bye.